Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini aku masih bisa share kepada kalian semua. Dan alhamdulillah tanpa terasa ini kita udah ada di penghujung bulan September ya teman-teman. Dan yang menerapkan budgeting itu artinya udah boleh evaluasi gimana hasil budgetingnya di bulan ini. Semoga masih ada sisa-sisa uang buat ditabung ya momis. Tapi kalaupun tidak ada itu tidak apa-apa. Yang penting kebutuhan kita semua itu bisa tercukupi. Nah, ini keuntungannya jika kita sudah menerapkan budgeting, kita itu bisa lebih mengontrol keuangan kita karena di setiap budgeting itu ada evaluasi ya teman-teman. Jadi dengan evaluasi itu kita bisa melihat kebutuhan apa saja yang harus kita penuhi dan kebutuhan apa saja yang tidak harus kita penuhi. Misalnya kebutuhan yang masih bisa ditunda untuk pemakaiannya. Nah, di sini aku mau langsung saja evaluasi keuangan aku di bulan September ini. Kalian simak video aku baik-baik biar nggak gagal paham nanti ya teman-teman. Dan ini langsung saja. Yang pertama di sini aku menuliskan untuk evaluasinya ini untuk saving ya teman-teman. Jadi di sini yang pertama aku tulis aja untuk saving itu ada 500.000. Jadi itu semua udah terpakai. Di sini sisanya nggak ada ya teman-teman karena udah di saving semua atau aku tabungin semua. Seperti biasa di minggu-minggu awal setelah gajian itu udah pasti kebutuhan membengkak. Di situ kenapa? Karena kita membayar semua kebutuhan ya teman-teman. Seperti membayar listrik, membayar wifi, membayar hutang jikalau ada ya teman-teman, ataupun yang lainnya yang sifatnya itu wajib harus kita penuhi. Nah, di situ nominalnya itu lumayan besar. Untuk aku sendiri listrik itu ada 200.000, kemudian wifi 337.000. Nah, selanjutnya di situ aku juga udah belanjain di minggu pertama itu ada beras. Sebenarnya beras ini harusnya aku nggak beli ya teman-teman karena aku dikasih mamaku. Tapi sebelum aku dikasih itu aku udah terlanjur beli, jadi nggak apa-apa. Dan ini selanjutnya di minggu pertama ini juga aku melakukan belanja mingguan. Di situ nominalnya ada 150. Untuk minggu pertama di situ uang belanja mingguan habis semua, jadi sisanya 0 ya teman-teman. Kemudian ada dana lain-lain itu sudah terpakai semua. Di situ totalnya ada 200.000 karena memang ada kebutuhan mendadak yang harus dipenuhi oleh Pak suami dan itu sifatnya urgent ya teman-teman. Jadi dipakai saja uangnya, nggak apa-apa. Yang penting tidak mengambil uang dari tabungan. Dan ini selanjutnya aku juga menuliskan di minggu kedua di sini ada bensin, belanja bulanan, jajan anak dan juga beli galon. Nah, untuk bensin sendiri itu setiap minggunya ambil 50.000 ya teman-teman. Itu udah aku bagi dengan Pak suami. Sedangkan untuk belanja bulanan kemarin aku targetnya 250, masih ada sisa 10.000. Nah, sama dengan bensin, uang jajan anak juga di sini aku itu ambilnya tiap minggu 90.000. Itu untuk 2 orang anak ya teman-teman. Jadi aku kasihnya itu setiap minggu sekali buat si kakak. Sedangkan untuk si adik nanti jika mau berangkat sekolah aja aku kasih 5.000. Sebenarnya untuk uang jajan sendiri ini bisa juga kalau kita alokasikan kepada anak itu di setiap minggu ya teman-teman. Jadi bisa mereka belajar mengatur keuangan seperti itu. Nah, ini untuk belanja mingguan pertama tadi udah ya teman-teman. Ini kedua, ketiga dan 4 di sini masih ada sisanya semua. Nanti aku jumlahkan ya. Nah, ini untuk income
dari Pak suami itu ada 3.300.000, sedangkan uang yang terpakai itu ada 3.190.000. Nah, untuk sisanya sendiri itu ada 110.000. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, dari sisa uang ini bisa kita gunakan lagi untuk keperluan di akhir bulan seperti ini. Dan ini dia, alhamdulillah ya teman-teman. Di sini aku mau tandain. Di sini yang pertama itu ada belanja bulanan, di situ masih ada 10.000 untuk sisanya. Sedangkan di sini ada juga untuk belanja mingguan, di situ ada 20.000, itu belanja mingguan yang kedua. Kemudian belanja mingguan ketiga ada sisa 30.000. Belanja mingguan keempat juga ada sisa 30.000 serta jajan anak di sini masih ada sisa 20.000. Nah, di sini aku mau lanjut untuk mengambil uangnya yang ada di dalam dompet pintar ini. Nah, nanti bisa kita cocokkan apakah uangnya ini udah cocok atau masih kurang ya teman-teman. Nah, di dalam budgeting itu salah satu hal yang paling menyenangkan buat aku di akhir bulan yaitu bagian evaluasi seperti ini ya teman-teman. Jika masih ada sisa dari uang budgeting itu rasanya seneng banget, karena kita bisa mengontrol keuangan kita itu menjadi lebih baik walaupun itu belum sempurna ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja aku hitung untuk uangnya apakah udah cocok atau belum. Nah, sebelumnya ini diatur dulu untuk uangnya ya teman-teman. Sebaiknya uang juga itu kita perlakukan dengan baik biar dia juga mengikut ke kita itu secara baik ataupun lancar ya teman-teman. Di lain kata bisa dibilang memperlancar rezeki juga kalau kita memperlakukan uang sendiri itu dengan baik. Nah, untuk itu di sini aku tatain juga untuk uangnya. Di sini nominalnya disamain dan arah angkanya juga sama ya teman-teman. Jadi jangan diselang-seling gitu. Nah, tapi untuk uangnya sendiri itu nanti aku simpen dulu. Enggak aku masukin ke dalam saving challenge ya teman-teman. Nah, ini video aku udah hampir di akhir ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku hingga detik ini. Yang belum subscribe jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke deh teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.